Siti menarik napas dalam-dalam ketika minibus yang ia tumpangi berhenti di depan sebuah rumah megah di kawasan perumahan elit Jakarta Selatan. Tangannya yang kasar karena sering membantu orang tuanya di desa menggenggam erat tas kain lusuh berisi beberapa potong pakaian dan mukena. Ia datang dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, menumpang harapan besar orang tuanya agar ia bisa bekerja dan mengirimkan uang. Rumah itu begitu besar, berpagar tinggi dengan cat putih yang masih mengilap. Ada kamera CCTV di tiap sudut. Bahkan gerbangnya otomatis terbuka ketika mobil keluarga majikannya masuk. Siti merasa canggung, kakinya bergetar. Ia hanya seorang gadis desa berusia 19 tahun yang baru pertama kali menginjakan kaki di ibu kota. Pintu rumah terbuka, seorang wanita parubaya berwajah tegas keluar menyambut. "Ini pasti Siti ya?" Suara ibu itu agak dingin, tapi tidak kasar. "Iya, Bu, saya Siti," jawabnya sambil menunduk. Wanita itu bernama Bu Ratna, pemilik rumah. Suaminya, Pak Surya, adalah pengusaha properti sukses. Mereka memiliki 2 anak. Tania, siswi SMA berusia 17 tahun yang cantik tapi dikenal manja, dan Rio, mahasiswa semester awal yang jarang pulang. Siti langsung diarahkan ke kamarnya, sebuah ruangan kecil di belakang rumah dekat dapur. Meski sempit, kamar itu lebih baik dari rumah kayu tempat ia tinggal di desa. Ada kasur busa, lemari kecil, dan kipas angin. Baginya, ini sudah cukup mewah. Hari-hari pertamanya penuh dengan pekerjaan, mencuci baju, mengepel lantai, menyiapkan sarapan, hingga menyetrika baju. Ia berusaha cekatan meski tubuhnya sering terasa pegal. Namun, ia ingat pesan bapaknya, "Sabar, Sit, rezeki itu butuh usaha dan doa. Jangan gampang ngeluh." Meski demikian, ia menyadari ada sesuatu yang aneh dengan rumah itu. Malam hari sering terdengar suara pintu berderit dari lantai atas padahal semua kamar sudah terkunci. Kadang terdengar suara tangisan lirih yang tak jelas dari mana asalnya. Bab 2 Tuan Rumah yang Misterius. Pak Surya, majikan laki-laki, awalnya jarang terlihat. Ia sering pulang larut malam. Namun suatu hari, Siti melihatnya duduk di ruang kerja dengan wajah letih. Rambutnya sedikit beruban meski usianya baru awal 50-an. "Air hangat, Pak," ucap Siti sopan sambil meletakkan gelas di meja. Pak Surya menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Siti." Dari situ, ia mulai sadar bahwa majikannya ini berbeda dengan Bu Ratna. Pak Surya cenderung ramah, meski terlihat menyimpan beban pikiran. Suatu malam, ketika Siti sedang membersihkan ruang tamu, ia mendengar percakapan sengit dari kamar utama. "Kau hanya sibuk dengan bisnis, Surya. Anak-anak jadi jauh dari kita." Suara Bu Ratna meninggi. "Ratna, aku bekerja untuk keluarga kita. Jangan terus menyalahkan aku," jawab Pak Surya dengan nada lelah. Siti terdiam. Ia merasa tidak pantas mendengar, tapi suaranya terlalu jelas terdengar hingga ke ruang tamu. Ia segera kembali ke dapur, mencoba menutupi rasa canggungnya. Bab 3 Kedekatan yang tak terduga. Hari-hari berlalu. Tania sering bersikap seenaknya. Suatu sore, ia memanggil Siti dengan suara ketus. "Siti, setrika bajuku sekarang. Aku mau ke pesta." "Iya, Mbak, sebentar lagi selesai," jawab Siti lembut. "Jangan banyak alasan. Kalau bajuku rusak, aku lapor Mama." Siti hanya bisa diam. Ia sadar dirinya hanyalah seorang art, tidak punya hak untuk membantah. Namun, berbeda dengan anak perempuannya, Rio justru memperlakukan Siti dengan ramah. Saat pulang liburan kuliah, Rio sering menyapa, bahkan kadang membantu mengangkat galon air. "Kamu dari Jawa ya, Sit?" tanya Rio. "Iya, Mas. Dari Wonogiri." "Wah, kampungku juga di Jawa. Nanti kalau libur panjang, aku mau main ke sana. Boleh kan?" Siti tersipu. Ia tidak menyangka seorang anak majikannya yang kuliah di universitas ternama mau mengajaknya bicara seperti teman. Namun, kedekatan yang paling mengejutkan justru datang dari Pak Surya. Ia beberapa kali sengaja berbincang dengan Siti di dapur ketika Bu Ratna tidak ada. "Kamu betah di sini, Sit?" tanyanya suatu malam. "Alhamdulillah betah, Pak. Meski kadang rindu orang tua," jawab Siti sambil menunduk. Pak Surya menatapnya lama. Ada sorot iba sekaligus kekaguman di matanya. "Kamu anak yang kuat. Teruslah sabar." "Ya." Siti merasakan sesuatu yang aneh. Ada kehangatan dalam nada suara majikannya, berbeda dari sekadar perhatian biasa.